Selamat berjumpa lagi anak-anak, semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Materi pembelajaran IPA kelas 5 semester genap. Pesawat sederhana. Untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari kita memerlukan alat bantu. Alat tersebut membuat pekerjaan menjadi ringan. Alat ini dinamakan pesawat sederhana. Pernahkah kamu melakukan kegiatan-kegiatan seperti menggunting kain, menggunting kuku, dan mencabut paku yang menempel di kayu? Memotong kain dengan gunting akan lebih mudah daripada memotong kain dengan cara menyobek dengan tangan. Begitu pula dengan menggunting kuku dan mencabut paku. Mencabut paku lebih mudah jika menggunakan tang. Gambar pukul 5.10 menunjukkan seorang anak sedang mencabut paku dengan menggunakan palu. Gunting dan palu merupakan contoh pesawat sederhana. Hanya dengan tenaga yang kecil, kamu dapat melakukan suatu pekerjaan dengan mudah. Pesawat sederhana ada 3 jenis, yaitu pengungkit, tuas, bidang miring, dan katrol. Agar kamu lebih memahami pesawat sederhana, pelajarilah pembahasan berikut ini. 1. Pengungkit tuas. Perhatikanlah ketika ibumu atau ayahmu membuka botol minuman atau kaleng makanan. Apakah alat yang digunakan oleh ayah atau ibumu? Tentunya ayah dan ibumu akan menggunakan alat pembuka tutup botol untuk membuka makanan kaleng. Pernahkah kamu melihat sekop? Siapakah yang sering menggunakan alat tersebut? Seorang tukang bangunan biasanya menggunakan sekop untuk memindahkan pasir dari satu tempat ke tempat lain. Alat pembuka tutup botol dan sekop merupakan contoh pengungkit atau tuas. Masih adakah alat-alat lain di rumahmu yang termasuk pengungkit? Amatilah gambar pukul 5.11. Gambar tersebut menunjukkan alat-alat yang termasuk pengungkit. Pengungkit biasanya berupa batang yang dipasang pada sebuah penumpu. Ujung-ujung batangnya bebas bergerak. Ketika kamu mendorong atau menarik pengungkit, artinya kamu memberikan gaya pada pengungkit. Gaya yang kamu berikan disebut kuasa. Titik. Tempat kuasa disebut titik kuasa. Titik tempat beban disebut titik beban. Jarak antara titik beban dan titik tumpu disebut jarak beban atau lengan beban. Adapun jarak antara titik tumpu dan titik kuasa disebut jarak kuasa atau lengan kuasa. Pada gambar pukul 5.12, Leo dan Siti sedang bermain jungkat-jungkit. Tahukah kamu bahwa jungkat-jungkit merupakan pesawat sederhana? Bagian-bagian dari jungkat-jungkit pengungkit yaitu sebagai berikut. A sama dengan titik beban. B sama dengan titik tumpu. C sama dengan titik kuasa. AB sama dengan lengan beban, dan BC sama dengan lengan kuasa. Ayo kerjakan. Amati gambar berikut. Tunjukkan olehmu letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa dari pengungkit tersebut. Tuas atau pengungkit ada 3 jenis, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. A. Tuas jenis pertama. Amatilah sebuah gunting. Pegangan gunting merupakan titik kuasa, pisau guntingnya merupakan titik beban, sedangkan titik tumpunya terletak di tengah-tengah. Perhatikanlah gambar pukul 5.13. Selain gunting, alat yang termasuk tuas jenis pertama adalah gunting kuku dan tang. B. Tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua adalah tuas dengan titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pembuka tutup botol, pemecah buah kenari, dan gerobak dorong beroda 1 yang biasa digunakan untuk mengangkut batu atau pasir. Perhatikanlah gambar pukul 5.14. Coba kamu tunjukkan letak titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa pada gambar pukul 5.14a dan gambar pukul 5.14b. C.
Tuas jenis ketiga. Apakah kamu pernah melihat sekop? Tukang bangunan biasanya menggunakan sekop untuk memindahkan tanah, semen, atau pasir ke dalam ember atau gerobak dorong. Sekop merupakan salah satu alat yang termasuk tuas jenis ketiga. Pada sekop, titik beban terletak di ujung bagian bawah, titik tumpu terletak di bagian atas, dan titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Perhatikanlah gambar pukul 5.15. Masih adakah alat-alat lain di rumahmu yang termasuk pengungkit jenis ketiga? Cobalah kamu sebutkan. Amati gambar berikut. Manakah titik kuasa, titik beban, dan titik tumpu dari setiap alat berikut ini? 2. Bidang miring. Mungkin kamu pernah melihat tangga. Tangga biasanya digunakan untuk memudahkan kita mencapai tempat yang lebih tinggi. Jika kamu menaikkan barang ke atas truk atau mobil akan lebih mudah menggunakan sebilah papan yang dimiringkan. Tangga dan papan yang dimiringkan merupakan contoh bidang miring. Coba perhatikan gambar pukul 5.16. Selain tangga dan papan yang dimiringkan, kapak dan jalanan di pegunungan yang berbelok-belok juga termasuk bidang miring. Pernahkah kamu ke Puncak, Jawa Barat? Jalan di puncak pada gambar pukul 5.17 dibuat melandai dan berbelok-belok. Pengemudi akan lebih mudah mengendarai kendaraannya di jalan yang landai meskipun berbelok-belok dan panjang daripada jalan yang naik. 3. Katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang terbuat dari roda yang tepinya beralur dan dapat berputar pada porosnya. Katrol digunakan untuk memudahkan kita mengangkat benda yang berat. Apakah di daerahmu masih banyak orang yang menimba air dari sumur? Bagaimana cara yang mereka lakukan? Amatilah gambar pukul 5.18. Gambar pukul 5.18a menunjukkan Leo sedang menimba air dengan menggunakan katrol. Gambar pukul 5.18b menunjukkan Siti yang menimba air tanpa menggunakan katrol. Menurutmu, mana yang paling mudah, gambar pukul 5.18a atau gambar pukul 5.18b? Ketika menimba air dari sumur, ember berisi air diangkat melalui katrol dengan bantuan tali yang dikaitkan pada katrol. Tali ditahan katrol sedemikian rupa agar tidak mudah lepas ketika ditarik. Dalam kehidupan sehari-hari, selain untuk menimba air, katrol banyak digunakan di tiang bendera untuk menaikkan bendera. Bengkel-bengkel mobil bekas atau bongkar muat peti kemas di pelabuhan banyak menggunakan katrol. Di gudang pabrik, selalu disediakan mobil pengangkut beban yang dilengkapi katrol untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Perhatikanlah gambar pukul 5.19. Katrol terdiri ada dua jenis, yaitu katrol tetap dan katrol bebas. A. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang tidak berubah-ubah posisinya, biasanya digantungkan pada suatu tempat yang tetap. Perhatikanlah gambar pukul 5.20 berikut. Katrol yang disimpan pada tiang bendera untuk menaikkan bendera merupakan salah satu contoh penggunaan katrol tetap. B. Katrol bebas atau katrol tinggal bergerak. Katrol bebas adalah katrol yang dapat berubah-ubah posisinya. Katrol bebas pada gambar pukul 5.21. Tidak digantungkan pada suatu tempat. Gunanya katrol bebas untuk mendapatkan gaya tarik yang lebih ringan daripada menggunakan katrol tetap. Gambar pukul 5.19 menunjukkan salah satu contoh alat yang menggunakan prinsip katrol bebas. Menurutmu, mengapa mengangkat benda dengan menggunakan katrol bebas lebih ringan daripada menggunakan katrol tetap? Coba kamu tanyakan kepada gurumu. Ayo berlatih. Kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu. 1. Apa pesawat sederhana itu? 2. Sebutkan jenis-jenis pesawat sederhana dan berikan contohnya.
Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Demikian dan terima kasih.